Halo, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita bakal bahas suatu tren ya, yang belakang ini lagi ramai di media sosial, yaitu hashtag kabur aja dulu. Kamu mungkin udah pernah lihat, atau bahkan pakai hashtag ini. Nah, pada video kali ini aku pengen bahas kenapa sih kok tiba-tiba banyak orang yang ngomong soal kabur dari Indonesia. Apakah ini soal nasionalisme yang turun, atau ada alasan lain yang lebih dalam? Nah, untuk itu mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, hashtag kabur aja dulu ini mulai ramai sejak awal tahun 2025. Awalnya, hashtag ini muncul di Twitter mengenai beberapa warganet yang bercerita tentang perjuangannya pindah ke luar negeri untuk mencari hidup yang lebih baik. Beberapa beralasan, dari mulai frustasi dengan korupsi, kurangnya fasilitas publik yang layak, hingga isu-isu sosial yang bikin dia nggak nyaman tinggal di Indonesia. Nah, tren ini kemudian memancing banyak orang untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka tentang hal yang sama ya. Tren ini semakin besar setelah beberapa influencer ikut-ikutan membahas soal rencana mereka untuk kabur ke negara lain. Ada yang bilang pengen kerja di luar negeri, ada yang pengen lanjut kuliah, bahkan ada juga yang cuma pengen pindah karena bosan dengan situasi politik yang itu-itu aja. Ada juga yang bilang, tren hashtag kabur aja dulu ini menunjukkan kalau nasionalisme generasi muda mulai turun. Tapi kalau menurutku pribadi, ini bukan soal nasionalisme yang turun ya. Nasionalisme itu nggak harus ditunjukkan dengan tetap tinggal di satu negara kan. Banyak orang yang pindah ke luar negeri justru karena mereka ingin mendapatkan pengalaman baru dan membawa ilmu itu balik ke Indonesia di suatu hari nanti. Contohnya, ada founder stand-up comedian yaitu Pandji Pragiwaksono. Nah, orang keren ini, menurutku dia keren. Dia itu keluar negeri untuk membukakan jalan bagi stand-up comedian Indonesia dikenal di kancah internasional ya. Jadi kan dia nasionalisme banget, tapi harus membukakan jalan untuk stand-up comedy Indonesia di luar negeri. Nah, seperti itulah intinya. Jadi aku rasa kita nggak bisa langsung ngejudge ya, kalau semua yang pakai hashtag ini pasti nggak cinta tanah air. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya. Ada beberapa faktor yang menurutku pribadi juga ikut mempengaruhi tren ini. Nah, untuk itu kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu peluang kerja yang terbatas. Nah, ini juga sering banget disorot ya. Banyak lulusan baru yang kesulitan cari kerja. Apalagi kalau nggak punya koneksi ya. Contohnya, udah gitu, gaji di banyak sektor juga dianggap nggak cukup ya, buat biaya hidup yang makin mahal. Lingkungan kerja yang kurang mendukung. Banyak profesional muda yang merasa kalau lingkungan kerja di Indonesia itu belum terlalu mendukung inovasi dan pengembangan karir ya. Budaya kerja yang hierarkis dan kurangnya kesempatan untuk berkembang seringkali jadi alasan mereka untuk kabur ke negara yang lebih menghargai kreativitas dan kontribusi individu. Kualitas pendidikan yang kurang kompetitif. Banyak orang yang memilih ke luar negeri karena merasa pendidikan di Indonesia belum bisa bersaing di tingkat global. Walaupun ada beberapa universitas yang kualitasnya mulai diakui dunia, mayoritas pendidikan kita masih banyak kurangnya. Mulai dari kurikulum yang kurang relevan hingga fasilitas yang tidak memadai. Orang tua yang mampu biasanya memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri demi masa depan yang lebih baik ya. Ketidakstabilan politik. Isu-isu politik juga nggak kalah penting ya. Banyak yang merasa kalau kondisi politik di Indonesia masih jauh dari kata stabil. Pergantian kebijakan yang sering mendadak, konflik kepentingan, sampai kontroversi politik lainnya bikin orang kehilangan kepercayaan terhadap masa depan negara. Korupsi yang nggak ada habisnya. Udah bukan rahasia lagi kalau korupsi masih jadi masalah besar di Indonesia ya. Nah, beberapa berita tentang dugaan korupsi di sektor ini dan itu bikin orang-orang kehilangan kepercayaan ya terhadap sistem di negara ini mungkin. Opini pribadiku, menurutku tren ini sebenarnya adalah refleksi dari rasa frustasi masyarakat. Orang-orang pengen perubahan, tapi mereka merasa kalau di sini perubahan itu susah banget tercapai ya. Aku nggak bilang kalau pindah ke luar negeri adalah solusi yang terbaik, tapi aku juga ngerti kenapa banyak yang memilih jalan itu ya. Semua orang kan punya hak untuk nyari hidup yang lebih baik. Selain itu, aku juga mikir kalau pemerintah harus melihat tren ini sebagai wake up call. Kalau makin banyak yang ngerasa nggak nyaman di sini, berarti kan ada yang salah gitu. Dan itu juga harus diperbaiki, bukan malah tersinggung
tapi harus memperbaiki ya, harusnya, mungkin aku juga kurang tahu. Nah, kalau boleh jujur, tren hashtag kabur aja dulu ini bisa jadi solusi untuk individu ya, tapi belum tentu baik untuk negara dalam jangka panjang. Kenapa? Karena ketika orang-orang terbaik di bidangnya memilih untuk pergi, kita ini kehilangan banyak potensi yang sebenarnya bisa digunakan untuk membangun negara ini. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa menyalahkan mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Pemerintah ini punya peran besar untuk mengatasi tren ini. Beberapa langkah yang menurutku bisa diambil pemerintah ya, antara lain itu meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintah. Masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit harus segera diatasi. Kalau masyarakat merasa pemerintah transparan dan efisien, mereka akan lebih percaya untuk tinggal dan berkembang di Indonesia. Menyediakan peluang kerja yang lebih baik. Pemerintah juga perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti teknologi dan energi terbarukan. Selain itu, gaji dan kondisi kerja juga harus diperbaiki supaya lebih kompetitif ya. Dan juga untuk orang-orang yang ingin membuka usaha itu lebih baik, lebih dipermudah mungkin ya. Karena dengan banyaknya orang yang menjadi pengusaha, mungkin banyak juga lapangan-lapangan kerja yang terbuka gitu ya. Meningkatkan investasi di pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah fondasi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Kalau pendidikan dan layanan kesehatan kita membaik, orang-orang nggak akan merasa perlu kabur ke negara lain. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi mikir-mikir buat pindah ke luar negeri, coba pikirkan baik-baik. Apakah benar-benar jadi solusi terbaik buat kamu? Atau sebenarnya kamu cuma butuh perubahan perspektif? Apapun keputusanmu, semoga ini yang terbaik buat masa depan kamu ya guys. Nah, kalau kalian punya cerita atau pendapat soal ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus berdiskusi bareng soal isu-isu menarik kayak gini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.